Horas Shalom, AKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk ibadah malam akhir tahun baru dengan tema Kasih Karunia Tuhan menyertai kita yang dikutip dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 18. Sebelum kita mulai, marilah kita saat teduh sejenak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sungguh bersuka cita karena telah tiba pada penghujung tahun 2025. Selayaknya lah kita mengaku, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan serta berkat-Nya yang kita terima sepanjang tahun ini, marilah kita bernyanyi untuk Tuhan, kita datang menghadap Dia dengan puji-pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, terpujilah namamu yang kudus, karena Engkau melawat kami umat-Mu. Engkau membimbing kami dari kegelapan ke dalam terang dan mendamaikan kami dengan Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara hidup kami menjalani tahun 2025 dan Tuhan tibakan kami di akhir tahun ini. Kasihanilah kami Tuhan, sertailah kami dalam melewatkan tahun ini, serta mengantar kami memasuki tahun 2026. Ajarlah kami agar bijaksana mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, agar menjadi kemuliaan bagi namamu dan sukacita bagi kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Walau
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, di akhir tahun 2025 ini kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami mengaku Banyak hari-hari hidup kami berlalu tanpa hidup dalam firman-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, janganlah hendaknya hukum-Mu berlaku atas kami. Tuhan membekali kami dengan firman-Mu pada awal tahun 2025, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri bertransformasi dalam hidup dan firman-Mu, menghadapi tantangan zaman. Namun kami masih kurang maksimal melakukannya, baik di tengah keluarga maupun di gereja-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Setiap ibadah minggu kami mengaku percaya pada Tuhan, tetapi ketika berhadapan dengan masalah dan pergumulan, kami ragu akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Akhirnya jatuh dalam keputusasaan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Allah. Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dalam ibadah akhir tahun ini dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat dan Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan."
Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimbah air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan," dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Heser, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku ada, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, penumpangku di dunia, di dunia. Ya Yesus, penumpangku di dunia, dapat berlindung dan teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganku. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, penumpangku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, penumpangku di dunia, tempat berlindung dan teguh. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di penghujung tahun 2025 pada malam hari ini tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3 mulai dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, detik terus berlari menjadi menit. Menit menyatu menjadi jam. Dan jam pun bermetamorfosis menjadi hari, minggu, hingga bulan. Saudaraku, tanpa kita sadari, sepanjang tahun 2025 ini, kita telah berjalan dari detik yang pertama menuju detik yang terakhir. Pada penghujung waktu seperti ini, kita diajak selalu berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan bertanya kepada diri sendiri, bagaimana sebenarnya kita telah menjalani hidup ini? Dengan ukuran apa kita menilai perjalanan kehidupan kita ini? Sebagaimana dari kita mungkin spontan menyebut keberhasilan kita, kekayaan kita, jabatan kita, keluarga, gelar, atau bahkan kegagalan dan kesedihan kita. Tetapi saudaraku, sebagai orang percaya, ukuran yang setia itu bukanlah apa yang melekat di tangan kita, melainkan apa yang tercetak dalam hati kita.
Dan apakah kita hidup semakin seturut dengan kehendak Tuhan? Tuhan mengingatkan kita dengan sangat jelas bahwa yang ditanya Tuhan bukan seberapa banyak yang kita punya, melainkan apakah kita sungguh hidup sebagai orang benar. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Tesalonik 3 ayat 16 sampai 18, khotbah ini ia tidak memberikan pesan yang rumit. Ia hanya memohon agar Tuhan, sumber dari damai sejahtera, memberi damai itu terus menerus dalam segala hal. Ini adalah meneguhkan bagi jemaat yang mengalami tekanan dan kebingungan. Paulus ingin mereka tahu bahwa hidup benar tidak pernah dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dihalangi oleh keadaan. Ketika Ia hendak menolong, tidak ada satupun yang dapat menahan tangannya. Ketika kita menatap kembali perjalanan kita sepanjang tahun 2025 ini, kita menyadari satu kebenaran yang tidak bisa kita sangkal. Bahwa jika kita berdiri hari ini, di penghujung tahun 2025 ini, itu semata-mata karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, Ia memelihara kita bukan karena kita kuat atau hebat, tetapi karena Ia setia. Dan bukti pemeliharaan itu harus terus kita saksikan. Sebab seperti bangsa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang memiliki Allah lain, kita pun hidup dalam dunia yang menawarkan banyak ilah-ilah palsu. Apakah itu ambisi, materi, pujian manusia? Namun hanya satu yang menopang kita sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena itu, ketika kita mengevaluasi hidup, firman Tuhan mengajak kita bertanya bukan pertama-tama tentang banyak yang kita capai, tetapi tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jika kita telah berjalan dalam kebenaran, marilah kita jaga itu dengan setia. Jika kita menyadari bahwa kita telah terseret dalam cara hidup orang fasik, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, menghalalkan segala cara demi keuntungan, maka inilah saatnya kembali. Tidak ada kata terlambat untuk berubah selama Tuhan masih memberikan waktu. Hidup benar mungkin tidak selalu membuat kita kaya. Tidak selalu membuat kita hidup menjadi mudah. Tetapi firman Tuhan menjamin satu hal. Tuhan akan memelihara orang yang benar. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di tengah komunitas kita, marilah kita saling menuntun, bukan saling menghakimi. Orang yang sudah hidup benar, mari terus menjadi teladan. Yang masih bergumul, mari saling menguatkan. Tuhan telah memberi waktu dan kesempatan. Sebagaimana nasihat Paulus, gunakanlah kesempatan itu untuk pembaharuan hidupmu. Pembaharuan bukan sekedar perubahan perilaku luar, tetapi perubahan dari pusat kehidupan kita, yaitu dari akal budi dan hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan melangkah ke tahun yang baru. Kita belum ada di sana, tetapi Tuhan sudah lebih dahulu menunggu kita di sana. Ia siap menyambut kita, anak-anaknya yang rindu hidup seturut dengan kehendaknya. Maka jangan habiskan hidup untuk hal-hal yang sia-sia.
Jangan buang tenaga, waktu, dan pikiran demi sesuatu yang tidak bernilai kekal. Marilah kita hidup sebagai orang yang benar. Sebab hidup seperti itulah yang Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, pada penghujung tahun 2025 ini kami datang mengucap syukur, di mana sepanjang tahun yang telah kami jalani, Engkau menyertai kami. Engkaulah sumber kekuatan dan kasih karunia dalam setiap langkah kami. Segala pujian hanyalah bagimu, sebab tanpa penyertaan-Mu kami tidak dapat melakukan apapun. Terima kasih untuk berkat, perlindungan, dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dari hari ke hari. Terpuji Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melangkah memasuki tahun yang baru, 2026. Kami memohon, berkatilah kami. Tuntunlah kami untuk melangkah menuju tahun yang baru. Biarlah kami hidup selalu hanya memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah nama-Mu terus dimasyhurkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah damai-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kami Majelis HKBP Resort Tanjung Priuk dan beserta tim ibadah online menyampaikan buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita di penghujung tahun ini. Biarlah Immanuel, Tuhan yang beserta kita, melangkah di tahun yang baru 2026. Shalom.